Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, mari kita teruskan serial buku Xiansu karya Kopingho ke jilid yang kelima. Semoga berkenan dan salam sejahtera teman-teman. Teman-teman, dan pada suatu hari terjadilah suatu hal yang sudah lama diduga-duga akan terjadi. Hal yang menjadi akibat daripada keadaan yang ditekan-tekan di dalam istana yang dimulai dengan masuknya Quadlin ke Pulau Es dan kini ia telah menjadi permaisuri. Pagi hari itu, Sin Leon tengah duduk seorang diri di tempat yang menjadi tempat kesukaannya bersama Swat Hong, yaitu di tepi pantai yang paling sunyi. Pantai yang tak pernah tertutup salju karena pasir berwarna putih yang terjadi dan pecahan batu karang. Dan segala macam kulit kerang dan kepompong itu seolah-olah selalu mengeluarkan hawa hangat. Selagi dia duduk termenung itu terdengarlah olehnya suara tambur dipukul gencar. Suatu pertanda bahwa pagi hari itu diadakan persidangan pengadilan yang amat penting. Sidang ini diadakan kurang lebih 3 bulan semenjak 3 orang pesakitan terakhir itu dibuang ke pulau neraka. Suara tambur itu seolah-olah menghantam isi dada Sin Leong. Karena suara itu suara yang paling tidak disukainya. Suara ini menandakan bahwa akan ada orang lagi yang dihukum. Maka dia tidak bergerak. Mengambil keputusan tidak akan menonton karena menonton berarti hanya akan menghadapi hal yang menyakitkan hatinya. Akan tapi dia meloncat bangun. Ketika mendengar suara panggilan Swat Hong, suara panggilan yang lain dari biasanya karena suara darah itu mengandung isak tangis yang mengejutkan. Kasuhan? Sin Leong terkejut melihat darah itu berlari-lari kepadanya sambil menangis dan dengan wajah yang pucat sekali. Ada apakah Sumoy? Tegurnya sebelum darah itu tiba di depannya. Suhang, celaka Suhang ibuku. Biarpun hatinya berdebar penuh kaget dan kejut, Sin Leong bersikap tenang ketika dia memegang kedua pundak Sumoynya dan bertanya, "Ada apakah dengan ibumu? Tenanglah Sumoy." Swat Hong menahan isaknya. Mereka menangkap ibuku dan membawanya ke sidang pengadilan, Suhang. Sin Leong mengerutkan alisnya. Sudah keterlaluan ini, pikirnya. Rasa penasaran membuat dia berlaku agak kasar. Digandengnya tangan Sumoynya, lalu ditariknya darah itu sambil berkata, "Ayo, mari kita lihat." Ketika 2 orang itu tiba di ruangan pengadilan, mereka mendapat kenyataan bahwa keadaan berlainan sekali dengan sidang pengadilan yang sudah-sudah, karena suasana amat sunyi. Tidak seorang pun yang diperbolehkan mendekati ruangan pengadilan. Bahkan ketika Sin Leong dan Swat Hong tiba di situ, mereka dihadang oleh beberapa orang penjaga. "Maaf, atas perintah Sri Baginda, tidak ada yang boleh memasuki ruang sidang pengadilan hari ini," kata mereka. Dengan kedua tangan di kepal, Swat Hong melompat maju. Matanya melotot dan mukanya merah sekali. Apa kalian bilang? Kalian berani melarang aku masuk ke ruangan? Apakah kalian sudah bosan hidup, Sin Leong cepat memegang lengan Sumoynya karena dia maklum bahwa kalau Sumoynya ini sudah marah, tentu akan hebat akibatnya. Juga para penjaga itu mundur ketakutan karena mereka mengerti betapa lihainya sang putri ini. "Harap saudara sekalian melaporkan kepada atasan saudara bahwa kami akan memasuki ruang sidang," kata Sin Leong dengan tenang kepada para penjaga. "Akan tetapi kami hanya menaati perintah. Bagaimana kami berani melanggar?" jawab kepala penjaga dengan muka bingung. Aku tahu. Ibuku yang diadili bukan? Nah, dengar kalian. Apapun yang akan terjadi dengan ibuku, aku harus hadir. Kalau perlu aku akan bunuh kalian semua agar dapat masuk. Kembali Swat Hong membentak. "Saudara sekalian, harap mundur dan biarkan kami masuk. Akibatnya biarkan kami berdua yang menanggungnya." Kembali Sin Leong berkata dan keduanya memaksa masuk. Para penjaga tidak ada yang berani melarang. Akan tapi mereka cepat-cepat lari untuk melapor ke dalam. Han Tiong mengerutkan alisnya ketika melihat Sin Leong dan Swat Hong memasuki ruang sidang. Akan tetapi dia hanya mengangguk kepada para penjaga yang kebingungan. Hal ini melegakan hati para penjaga
dan mereka cepat-cepat meninggalkan ruangan itu untuk menjaga di luar karena mereka pun tidak boleh mendengarkan sidang yang sedang mengadili istri raja. Dapat dibayangkan betapa hancur hati Swat Hong ketika melihat ibunya dengan tenang berlutut di depan meja pengadilan bersama seorang laki-laki muda yang berpakaian sebagai pelayan dalam istana. Hatinya menduga-duga, dan dia merasa ngeri karena melihat ibunya dan pemuda itu berlutut di situ. Dia seolah-olah melihat Xia Gianhua dan Lu Qiat, dua orang pesakitan yang saling berselingkuh itu. Akan tetapi dia tidak percaya. Tak mungkin ibunya. Akan tetapi Swat Hong menjadi lemas dan menurut saja ketika Sin Leong menariknya dan mengajaknya duduk di deretan kursi pinggiran yang sekali ini sama sekali kosong. Di belakang meja panjang hanya duduk jaksa hakim, Raja Han Tiong, permaisurinya, dan Han Buong, bocah berusia 8 tahun yang mengenakan pakaian indah dan duduk dengan agungnya di dekat ibunya. Mata Han Buong memandang ke arah Sin Leong dan Swat Hong dengan angkuh. Kemudian terdengarlah suara nyaring sang jaksa. Suara yang bagi telinga Swat Hong terdengar seperti sambaran pedang yang menusuk-nusuk hatinya, dan bagi Sin Leong seperti guntur di tengah hari. Liu Bue sebagai bekas istri si Baginda. Dari seorang anak nelayan biasa menjadi seorang mulia terhormat, ternyata kau membalas budi si Baginda dengan aib dan noda yang hina. Dia telah ditangkap karena melakukan perselingkuhan dengan seorang pelayan muda. Dosa ini amat besar. Karena selain menimbulkan aib dan malu kepada Sri Baginda, juga kalau diketahui dunia luar akan mencemarkan nama kerajaan Pulau Es. Oleh karena itu sepatutnya dia dijatuhi hukuman yang seberat mungkin. Bohong. Ibu tidak mungkin. Swat Hong menjerit dan hendak melompat maju menyerang jaksa yang berani mengeluarkan ucapan menuduh ibunya seperti itu. Akan tetapi Sin Leong menangkap lengannya untuk mencegah sumoinya bergerak. Swat Hong, berani kau kurang ajar di depan ayah? Terdengar Han Tiong membentak dengan penuh wibawa. Ayah, tuduhan itu fitnah belaka, ayah. Tidak mungkin ibu melakukan hal yang kotor dan mana buktinya. Dan siapa saksinya? Kembali Swat Hong menjerit. Hamji, jangan begitu. Ibumu tidak berdosa. Akan tetapi kita harus tunduk kepada peraturan dan hukum anakku. Tenanglah. Ucapan ini keluar dari mulut Liu Bue yang menoleh ke arah Swat Hong. Suaranya lirih dan jelas namun mengandung kedukaan yang merobek hati. Liu Bue, engkau telah mendengar tuduhan atas dirimu. Apakah pembelaanmu? Terdengar suara hakim tua itu dengan halus dan lirih seperti biasanya. Namun penuh wibawa karena dalam sidang ini dialah orang yang paling berkuasa. Saya tidak akan membela diri. Hanya seperti dikatakan anakku tadi. Agar tidak mendatangkan penasaran harap suka disebutkan. Siapa gerangan saksinya dan apa buktinya yang memperkuat tuduhan terhadap diriku? Kata Liu Bue dengan tenang dan suara halus. Jaksa ini termasuk orang di antara anggota keluarga raja yang tidak senang kepada Liu Bue, karena dia dulu pun mengharapkan agar Han Tiong memilih anak perempuannya. Segera ia berkata lantang, buktinya, engkau ditangkap ketika berada di dalam kamar dengan AQ, padahal dia bukanlah pelayanmu. Apalagi yang kalian kerjakan kalau bukan berselingkuh. Seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak ada hubungan apa-apa berada di dalam kamar berdua saja. Selain itu, perselingkuhan kalian juga telah ada yang menyaksikan. Wajah Swat Hong sebentar pucat dan sebentar merah. Tak dapat dia menahan kemarahannya. Ibunya dituduh berselingkuh dengan seorang pelayan. Bohong, itu bukan bukti. Kalau memang ada yang menyaksikan, hayo siapa yang menyaksikan? Teriaknya tanpa memperdulikan cegahan Sin Leong yang masih memegang lengannya karena khawatir kalau darah itu mengamuk. Akulah saksinya. Tiba-tiba terdengar suara kecil merdu. Dan Han Buong telah bangkit berdiri dengan sikap menantang. Mulut anak itu tersenyum mengejek dan matanya bersinar-sinar. Jiong, akulah yang telah melihat ibumu dan pelayan itu di atas ranjang. Diamlah, nak. Permaisuri menarik putranya. Akan tetapi hakim telah berkata lagi. Sudah terbukti kesalahan besar yang dilakukan Liu Bue.
Kesalahan yang paling besar yang dapat dilakukan oleh seorang wanita. Nanti dulu. Dengan muka pucat sekali, Swat Hong memotong kata-kata hakim. Tidak adil kalau begini. Kita belum mendengar keterangan AQ. Hai, AQ. Aku percaya bahwa engkau seorang manusia yang menjunjung kegagahan. Tidaklah mungkin seorang pria penghuni Pulau Es seperti engkau menjatuhkan fitnah sebagai seorang pengecut hina dan hayo ceritakan. Sesungguhnya apa yang terjadi? Suara Swat Hong ini nyaring sekali. Maka AQ pun menjadi pucat. Kepalanya makin menunduk, suasana menjadi hening, dan akhirnya terpecah oleh suara raja. AQ, kau diperkenankan untuk bicara. Tubuh itu menggigil. Muka yang tampan itu pucat sekali ketika diangkat memandang raja. Kemudian melirik ke arah Liu Bei yang masih bersikap tenang dan agung, berlutut di sebelahnya. Ketika dia melirik ke arah Swat Hong yang berdiri dengan sikap angkuh memandang kepadanya, AQ mengeluh lirih. Kemudian menelungkup dan berkata dengan suara mengandung isyak. Hamba tidak berdaya. Hamba memang berada di kamar itu, tapi tidak seperti kesaksian pangeran kecil. Hamba terpaksa karena... Berani kau mengatakan putraku bohong? Jeritan ini keluar dari mulut permaisuri, dan hawa pukulan yang dahsyat menyambar ketika permaisuri menggerakkan tangan kirinya ke arah AQ. Yes! Tubuh AQ terlempar bergulingan dan rebah tak bernyawa lagi. Dari mulut, hidung, dan telinganya mengalir darah. Hebat sekali pukulan jarak jauh yang dilakukan permaisuri itu. Tepat mengenai kepala AQ yang tentu saja tidak kuat menahannya. Hakim dan jaksa saling pandang, sedangkan raja menegur permaisurinya. Kau terlalu lancang. Apakah aku harus diam saja kalau seorang rendah macam dia menghina putra kita? Permaisuri membantah dengan suara agak ketus. Raja diam saja dan menarik napas panjang. Dia merasa bingung dan berduka sekali harus menghadapi perkara ini. Akhirnya raja memberi isyarat kepada hakim sambil berkata, "Lanjutkan." Hakim menelan ludah beberapa kali, kemudian berkata lantang, "Saksi utama yang menjadi pelaku perselingkuhan telah terbunuh karena berani menghina pangeran. Akan tapi dia mengaku telah berada di kamar itu, maka sudah jelas dosa yang dilakukan oleh Liu Bei. Karena itu sudah adil kalau dia harus dijatuhi hukuman berat. Liu Bei, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepadamu." Ibu. Swat Hong meronta dan melepaskan diri dari Sin Leong, meloncat dan menubruk ibunya. Tenanglah Hong Ji. Ibunya berbisik dengan sikap masih tenang saja, sungguh pun wajahnya kelihatan makin berduka. Tenang. Tidak. Ibu tidak boleh dihina sampai begini, Bu. Swat Hong lalu bangkit berdiri, menghadapi ayahnya dan berkata lantang, Ibuku telah dijatuhi hukuman tanpa bukti dan saksi yang jelas. Akan tapi keputusan telah dijatuhkan dan saya tidak rela melihat ibu dibuang ke pulau neraka. Saya sebagai anak tunggalnya, yang takkan mampu membalas budinya dengan nyawa. Saya yang akan mewakilinya, memikul hukuman itu. Saya yang akan menjadi penggantinya ke pulau neraka. Maka harap si Bagina bersikap bijaksana, membiarkan ibu yang sudah mulai tua ini menghabiskan usianya di Pulau Es. Ibu, selamat tinggal, Ibu. Hong Ji. Ibunya memekik. Akan tapi Swat Hong sudah meloncat. Ya. Dan lari keluar dari tempat itu dengan sangat cepat. Sin Leong memandang dengan alis berkerut. Tak disangkanya hal yang sudah dikhawatirkannya akan terjadi. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang ternyata akan meledak sehebat ini. Hong Ji. Hong Ji anakku. Liu Bei tidak dapat menahan tangisnya lagi. Dia maklum, tidak mungkin dapat mengejar anaknya karena kepandaian putrinya ini sudah tinggi sekali. Sebagai seorang pesakitan, dia juga tentu saja tidak berani melanggar hukum dan lari dari tempat itu. Aduh, anakku. Swat Hong. Apa yang mereka lakukan atas dirimu? Ibu yang hancur hati ini meratap. Hakim menjadi bingung dan beberapa kali menoleh ke arah raja, seolah-olah hendak minta keputusan Han Tiong.
Raja ini menggigit bibir, jengkel dan marah karena tadi sangkanya bahwa urusan akan berlarut-larut seperti ini. Ketika menerima laporan tentang Liu Boe, istri pertamanya, yang berselingkuh dengan seorang pelayan muda, hatinya panas dan marah sekali. Akan tetapi dia masih hendak membawa perkara ini ke pengadilan agar diambil keputusan yang seadil-adilnya. Siapa mengira terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya? Permaisurinya membunuh pelayan muda. Kemudian kini Swat Hong membela ibunya, bahkan menggantikan ibunya membuang diri ke pulau neraka. Maka kini melihat betapa hakim menjadi bingung dan minta keputusannya. Dia memukulkan kepala kanan ke telapak kiri sambil berkata, Sudahlah. Biar ku penuhi permintaan Swat Hong. Anak yang keras kepala itu sudah menggantikan ibunya ke pulau neraka. Sudah saja. Aku perkenankan Liu Boe tinggal terus di sini. Setelah berkata demikian, dia menggandeng tangan Bu Ong dan permaisurinya bangkit berdiri dan hendak meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan itu. Akan tetapi Liu Boe juga bangkit berdiri. Wanita ini berkata lantang sambil menatap wajah suaminya dengan mata tajam. Biarpun anakku telah menebus dosa yang tidak kulakukan, dan aku telah diperbolehkan tinggal di sini. Akan tetapi apa artinya hidup di sini bagiku setelah anakku pergi ke pulau neraka? Tidak, aku tidak akan sudi tinggal di sini lagi. Aku mulai saat ini tidak menganggap diriku sebagai penghuni pulau es. Aku juga mau pergi dari sini. Setelah berkata demikian, Liu Boe lalu meloncat dan pergi. Setelah dia bukan pesakitan lagi, setelah dia bukan lagi terhukum, dia berani pergi, bahkan dengan sikap tidak menghormat. Dia tidak menghormat lagi kepada raja yang pernah menjadi suami dan pujaan hatinya selama bertahun-tahun itu. Sesukamu lah, kata Han Tiong perlahan dengan wajah muram. Raja ini memasuki istana bersama permaisuri dan pangeran Bu Ong. Walaupun ruangan persidangan pengadilan itu kosong dan mayat Akyu telah dibawa pergi, Xin Liong masih duduk di situ. Di dalam hatinya dia merasa menyesal melihat sikap Raja Han Tiong, gurunya yang dicintainya. Tahulah dia bahwa perubahan pada diri gurunya itu terutama setelah terjadi karena hadirnya Kuat Lin yang kini telah menjadi permaisurinya. Diam-diam dia merasa menyesal sekali. Bukankah dia sendiri yang dulu minta kepada gurunya membawa pendekar wanita Butong Pai ini ke Pulau Es? Benar begitu ya teman budiman? Teman budiman, mula-mula wanita itu menjadi selir gurunya. Setelah itu, Kuat Lin menjadi permaisurinya. Maka kebahagiaan ibu Swat Hong menjadi musnah. Bahkan kini berekor seperti ini. Dengan larinya Swat Hong menggantikan ibunya ke pulau neraka, sedang ibu dara itu sendiri pergi entah kemana, dialah yang bertanggung jawab, langsung atau tidak langsung. Akan tetapi tidak mungkin dia menegur gurunya, juga permaisuri yang tidak dapat dipersalahkan. Betapapun juga dia harus memperlihatkan tanggung jawabnya atas kerusakan hidup Swat Hong dan ibunya. Kalau dia mendiamkan saja, seolah-olah dia ikut pula persekutuan untuk merusak hidup ibu dan anak itu. Pulau neraka kabarnya merupakan tempat berbahaya sekali. Aku harus menyusul Swat Hong dan melindunginya. Demikian, Xin Liong mengambil keputusan dalam hatinya. Dia tidak lagi berpamit kepada gurunya, karena maklum gurunya sedang berada dalam kedukaan dan kepusingan. Pula Xin Liong sudah biasa meninggalkan pulau itu mencari tumbuhan obat, maka kepergiannya meninggalkan pulau es dengan sebuah perahu tidak ada yang menaruh curiga sama sekali. Dengan tenaga yang amat kuat, Xin Liong mendayung perahunya hingga perahu meluncur amat cepatnya menuju ke pulau neraka. Dia sudah tahu di mana letaknya pulau itu dari keterangan yang diperolehnya ketika dia bertanya-tanya kepada para penghuni pulau es. Bahkan diam-diam pernah pula seorang diri mendayung perahu mendekati pulau neraka ini. Akan tetapi hanya melihat dari jauh dan dia merasa ngeri sekali.
Pulau itu dari jauh tampak kehitaman seperti pulau yang pantas dihuni oleh setan dan iblis. Pantainya penuh dengan batu-batu karang yang runcing dan tajam, amat berbahaya, apalagi kalau ombak sedang besar. Sama sekali tidak tampak ada penghuninya di sana. Ketika itu Sin Leong menduga-duga bahwa orang-orang buangan yang dibuang dari Pulau Es jika tidak tewas di jalan tentu tewas di atas pulau itu. Maka dia menentang keras. Dalam hatinya kalau melihat di Pulau Es diadakan pengadilan dan diputuskan hukuman buang ke pulau neraka, baginya dibuang ke pulau neraka sama dengan menghadapi kematian yang mengerikan, baik di dalam perjalanan menuju ke pulau itu atau setelah berhasil mendarat. Kini Swat Hong telah pergi ke pulau neraka itu mewakili ibunya. Dia kagum dan dia khawatir. Kagum akan keberanian dan kebaktian Sumonya terhadap ibunya, akan tapi khawatir sekali akan keselamatan Sumonya yang belum dewasa benar itu. Sumonya baru berusia sekitar 14 tahun. Biarpun dia tahu bahwa ilmu kepandaian Sumonya sudah hebat dan cukup untuk dipakai menjaga dirinya, namun betapapun juga Sumonya itu masih kanak-kanak. Sin Leong sama sekali tidak ingat bahwa usianya sendiri hanya 1 tahun lebih tua daripada usia Swat Hong. Perjalanan dari Pulau Es ke Pulau Neraka melalui lautan yang penuh dengan gumpalan-gumpalan es yang mengapung di permukaan laut. Gumpalan es itu kadang-kadang sebesar gunung dan celakalah kalau sampai perahu tertumbuk oleh gumpalan es menggunung itu yang kadang-kadang bergerak karena digerakkan oleh angin. Celaka pula kalau sampai terjepit di antara dua gumpalan es yang begitu saling menempel tentu akan melekat dan membuat perahu terjepit di tengah-tengahnya. Akan tapi Sin Leong sudah banyak mendengar tentang ini, maka dia tahu pula caranya menghindarkan perahunya dan tidak mendekat gumpalan-gumpalan es yang berbahaya, melainkan mencari jalan di celah-celah yang agak lebar. Kemudian dia tiba di daerah lautan yang penuh dengan ikan hiu. Ratusan ikan hiu yang hanya tampak siripnya itu berenang di kanan dan kiri juga belakang perahunya. Betapapun tinggi ilmunya, ngeri juga hati Sin Leong karena dia tahu bahwa sekali perahunya terguling, kepandaiannya tidak akan berguna banyak dalam melawan ratusan ikan buas di dalam air. Cepat ia mengeluarkan bungkusan yang sudah dibawanya sebagai bekal, membuka bungkusan, dan menaburkan sedikit bubuk hitam di kanan kiri serta depan belakang perahunya. Tak berapa lama kemudian, ikan-ikan hiu itu berenang pergi dengan cepat, seperti ketakutan, setelah mencium bau bubukan hitam yang disebarkan oleh Sin Leong. Pemuda ini sudah mendengar akan bahaya ikan-ikan buas itu, maka dia telah membawa bekal racun bubukan hitam yang sering kali dipergunakan oleh para penghuni Pulau Es untuk mengusir ikan-ikan buas di waktu mereka mencari ikan. Beberapa jam kemudian, kembali dia menghadapi ancaman ikan-ikan kecil yang banyak sekali jumlahnya, mungkin laksaan. Ikan-ikan sebesar ibu jari kaki, akan tapi keganasannya melebihi ikan hiu. Ikan-ikan ini bahkan berani menyerang orang di atas perahu dengan jalan meloncat dan menggigit. Sekali mulut yang penuh gigi runcing seperti gergaji itu mengenai tubuh, tentu sebagian daging dan kulit terobek dan terbawa moncongnya. Apalagi kalau sampai orang jatuh ke dalam air. Dalam waktu beberapa menit saja tentu sudah habislah tinggal tulangnya. Akibat dikeroyok laksaan ikan buas ini, kembali Sin Leong dengan cepat menyebar obat bubuk hitam beracun itu. Ikan-ikan kecil itu pun lari celebret, tidak berani lagi mendekat sampai perahu meluncur meninggalkan daerah berbahaya itu. Setelah melalui perjalanan yang amat sulit menjelang senja, akhirnya sampai juga perahu Sin Leong di pantai Pulau Neraka. Tetapi seperti dugaannya, pulau itu memang mengerikan sekali. Hutan yang terdapat di pulau itu amat besar dan liar. Pohon-pohon aneh dan menghitam warnanya memenuhi hutan yang kelihatannya sunyi dan mati. Namun di balik kesunyian itu, Sin Leong merasakan seolah-olah banyak mata mengamatinya dan maut tersembunyi di sana-sini siap untuk mencengkeram siapapun yang berani mendarat. Melihat keadaan pulau itu, makin berdebar hati Sin Leong. Penuh kekhawatiran terhadap keselamatan Swat Hong. Apakah Dara itu sudah berhasil mendarat? Tentu Swat Hong dapat mencapai pulau itu karena Dara itu pun tahu jalan ke situ. Dan mengerti pula tempat-tempat berbahaya yang dilaluinya tadi, sehingga seperti juga dia, tentu Swat Hong telah membawa bekal obat pengusir ikan-ikan buas tadi dengan cukup. Akan tapi dia tidak melihat sebuah pun perahu di pantai Pulau Neraka. Apakah ada penghuninya? Atau semua orang buangan telah mati terkena racun yang kabarnya memenuhi pulau itu? Karena khawatir kemalaman sebelum dapat menemukan Swat Hong, Sin Leong lalu meloncat ke darat. Hiat! Dan menarik perahunya ke atas, kemudian dia membalik dan memasuki hutan belantara.
Baru saja dia berjalan beberapa langkah dengan suara berdengung-dengung, dan entah dari mana datangnya, tampak ratusan ekor lebah berwarna putih menyambar-nyambar dan menggeroyoknya. Dari bau yang tercium olehnya, tahulah Sin Leong bahwa lebah-lebah itu mengandung racun yang amat jahat, maka tentu saja dia terkejut sekali. Cepat dia lari dari tempat itu, namun lebah-lebah itu mengejar terus. Berterbangan sambil mengeluarkan suara berdengung-dengung yang sangat mengerikan. Sin Leong cepat menanggalkan jubah luarnya dan memutar jubah itu di sekeliling tubuhnya. Hit! Hit! Dari putaran jubah itu menyambar angin dahsyat, sehingga lebah-lebah itu terdorong jauh oleh hawa yang menyambar dari putaran jubah Sin Leong. Sin Leong tidak tega untuk membunuh lebah-lebah itu, maka dia hanya menggunakan hawa putaran jubahnya untuk mengusir mereka. Namun binatang-binatang kecil itu hanya tidak mampu mendekati dan menyerang tubuh Sin Leong. Akan tapi sama sekali dia tidak terusir. Bahkan kini makin banyak dan terbang mengelilingi Sin Leong dari jarak jauh, sehingga tidak terjangkau oleh hawa pukulan jubahnya. Melihat ini Sin Leong kaget. Betapapun kuatnya tidak mungkin baginya untuk berdiri di situ sambil memutar jubahnya. Apalagi semalaman suntuk. Bahkan selamanya sampai lebah-lebah itu terbang pergi. Lalu teringatlah dia akan senjata yang paling ampuh. Api, ya, api. Dengan tangan kiri terus memutar jubah melindungi tubuhnya. Sin Leong lalu mengumpulkan daun kering dan mencari batu yang keras. Dengan pengerahan tenaganya, dia menggosok dua batu itu sehingga timbul percikan bunga api yang membakar daun kering. Diambilnya sebatang ranting kering dan dibakarnya ranting ini. Benar saja, dengan ranting yang ujungnya menyala ini dipegang tinggi di atas kepala, tidak ada satupun lebah yang berani mendekatinya. Sin Leong pun melanjutkan perjalanan dan terus-menerus menyalakan api di ujung ranting yang dikumpulkan dan dibawanya. Dapat dibayangkan betapa ngeri hatinya ketika melihat banyak sekali binatang berbisa di sepanjang perjalanan. Ular-ular kecil, kalajengking, lebah-lebah dan sebangsanya merayap-rayap lari ketika dia datang dengan obor di tangan. Untung dia membawa ranting menyala. Semua binatang berbisa itu takut terhadap api. Andai kata dia tidak membawa api, tentu dia telah dikeroyok oleh binatang-binatang kecil yang semuanya berbisa itu dari atas dan bawah. Lebah-lebah itu terus mengikutinya. Akan tetapi dari jarak jauh terbukti dari suara yang berdengung-dengung itu masih terus berada di belakangnya. Tiba-tiba terdengar suara bersuit panjang, dan lebah-lebah itu berterbangan makin dekat. Kembali mengerungnya dan kelihatan seperti marah. Bahkan ada beberapa ekor yang meluncur dekat sekali. Akan tapi menjauh lagi ketika Sin Leong menggunakan api di ujung ranting untuk mengusirnya. Suitan terdengar berkali-kali. Dan lebah-lebah itu makin marah dan mengamuk. Tampak pula oleh Sin Leong betapa binatang kecil lainnya yang banyak terdapat di hutan itu mulai mendekatinya. Namun masih takut-takut oleh api di ujung ranting. Shoot! Tiba-tiba tampak benda hitam menyambar ke arah ujung rantingnya. Yes! Maklumlah Sin Leong bahwa sambitan yang amat kuat itu bermaksud memadamkan api di ujung ranting. Tentu saja dia tidak mau hal itu terjadi. Maka cepat ia menarik ranting terbakar itu ke bawah. Hup! Lalu menggunakan tangan kirinya menyambar benda yang dilontarkan. Ha! Kiranya segumpal tanah hitam. Mengertilah dia bahwa ada orang yang membokongnya. Dan orang itu agaknya yang bersuit-suit tadi. Suitannya agaknya merupakan perintah kepada binatang-binatang itu untuk meroyoknya. Hei saudara penghuni Pulau Neraka, harap jangan menyerang. Aku kuat Sin Leong datang dengan maksud baik. Aku hanya mau mencari sumoiku di sini. Hening sejenak. Suitan-suitan tidak terdengar lagi. Dan lebah-lebah itu kembali menjauh. Kemudian pula ular menjauh, kelabang, dan binatang kecil lainnya. Terdengarlah bunyi tapak kaki menginjak daun-daun kering, dan tak lama kemudian muncullah belasan orang yang bertelanjang kaki dan berpakaian tidak karuan. Muka mereka menyeramkan, kotor, dan tidak terawat. Mata mereka merah dan bergerak liar seperti mata orang-orang gila. Dengan gerakan perlahan dan pandang mata penuh curiga, belasan orang itu menghampir dan mengurung Sin Leong. Pemuda itu tersenyum ramah dan bersikap tenang. Ranting menyala diangkatnya tinggi-tinggi untuk memperhatikan wajah mereka. Harap Cui atau Anda sekalian sudi memaafkan kedatanganku yang tiba-tiba ini.
Akan tetapi sungguhnya aku, Kuan Sin Leong, tidak berniat buruk terhadap pulau neraka, ya, apalagi terhadap penghuninya. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Han Swat Hong yang mungkin sudah mendarat di pulau ini. Seorang di antara mereka melangkah maju, mukanya penuh brewok sehingga yang tampak hanya matanya dan sedikit hidungnya. Orang ini lalu menegur dengan suaranya yang parau dan kasar. "Oh, dari mana?" "Dari Pulau Es." Belasan orang itu mendengus dan kelihatan marah sekali. Si brewok mengangkat tinggi senjata golok besarnya dan membentak. "Kalau begitu kau harus mampus." "Nanti dulu, harap Cui bersabar." Sin Leong cepat berseru dan mengangkat tangan kirinya ke atas. "Aku bukan musuh dari Cui. Sudah kukatakan bahwa aku datang bukan untuk bermusuhan. Mengapa Cui hendak membunuhku?" Pada saat itu muncul pula 5 orang, dan terdengar seruan heran dari seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar. Bukankah ini Kua Kong Chu dari Pulau Es?" Sin Leong memandang dan merasa girang sekali ketika mengenal orang itu yang bukan lain adalah Bo Tang Kui, penghuni Pulau Es yang dihukum buang ke pulau neraka karena telah mencuri batu mustika hijau. "Bolofek," serunya girang. "Aku datang mencari Swat Hong yang juga sudah dibuang ke sini." "Apa?" Bo Tang Kui berteriak, lalu berkata kepada si brewok yang agaknya menjadi pemimpin rombongan. "Dia adalah seorang yang telah membelaku, membela Lu Qian dan Xia Qin Hua ketika dijatuhi hukuman buang. Dia seorang pemuda yang tak setuju dengan hukum di Pulau Es, biarpun dia adalah murid Raja Han Tiong sendiri." "Apa?" Mereka kelihatan terkejut mendengar itu. "Muridnya?" "Benar, muridnya," jawab Bo Tang Kui. "Dan kita bukan lawannya." Si brewok meragu. "Kalau begitu kita bawa dia kepada Tochu, kepada majikan pulau." Bo Tang Kui melangkah maju. "Harap Kong Chu menurut saja kami hadapkan kepada Tochu sehingga Kong Chu dapat bicara sendiri dengannya." Sin Leong terdiam sejenak sambil berpikir. Memang berbahaya sekali menghadapi orang-orang kasar ini karena mereka suka diajak bicara. Kalau dia dapat bicara dengan majikan pulau yang tentu merupakan tokoh yang paling pandai, dia tentu akan dapat minta keterangan apakah Swat Hong telah berada di pulau itu. Akhirnya Sin Leong mengangguk dan beberapa orang penghuni pulau neraka lalu menyalakan obor. Sin Leong sendiri membuang ranting, mengenakan lagi jubahnya dan mengikuti rombongan belasan orang itu memasuki hutan belantara. Di sepanjang perjalanan dia melihat tempat-tempat berbahaya, lumpur-lumpur yang tertutup rumput tinggi, pasir-pasir berpusing yang dapat menyedot apa saja yang menginjaknya, pohon-pohon yang aneh dengan buah yang kelihatan lezat, namun dari baunya dia tahu bahwa buah itu mengandung racun jahat dan lain-lain. Benar-benar pulau yang amat aneh dan berbahaya, pikirnya. Pantas tempat ini disebut pulau neraka. Diam-diam dia mencela kekejaman kerajaan Pulau Es yang membuang orang-orang bersalah ke tempat seperti ini. Dari keadaan orang-orang yang menangkapnya ini, hanya Bo Tangku seorang yang kelihatan masih normal. Hal ini mungkin karena raksasa ini baru beberapa bulan saja dibuang ke sini, sedangkan yang lain-lainnya, biarpun dapat mempertahankan hidupnya, namun telah berubah menjadi orang-orang liar yang agaknya telah berubah pula watak dan ingatannya. Selain menjadi orang-orang yang tidak normal, agaknya mereka telah menguasai ilmu yang dahsyat dan mengerikan, yaitu ilmu menguasai binatang-binatang berbisa di pulau ini. Buktinya, biarpun mereka berjalan di hutan penuh binatang berbisa itu tanpa sepatu, tapi tidak ada seekor pun yang berani menyerang mereka. Akhirnya dengan menggunakan ketajaman pandang mata dan penciuman hidungnya, Sin Leong maklum bahwa orang-orang ini telah menggunakan semacam obat yang agaknya digosok-gosokkan ke seluruh kaki mereka, sehingga binatang itu menyingkir begitu mereka mendekat. Tak disangkanya sama sekali, ketika mereka tiba di tengah jalan, di situ terdapat tanah lapang yang luas dan tampak sebuah rumah besar yang dikelilingi pondok-pondok kayu sederhana. Lampu-lampu dinyalakan terang dan Sin Leong dibawa ke sebuah ruangan yang luas di mana telah menanti ketua pulau itu yang disebut Tochu atau majikan pulau. Ruangan itu luasnya lebih dari 10 meter persegi, dikelilingi banyak orang yang memegang bermacam senjata dan yang sikapnya semua penuh curiga dan permusuhan.
kecuali Bo Tangkui, Xiu Ginhua, Lu Qiat dan belasan orang lagi yang belum lama dibuang ke situ sehingga mereka itu mengenal Sin Tiong sebagai murid Han Tiong yang selalu baik kepada mereka. Bahkan di antara mereka yang pernah diobati oleh pemuda itu. "Ayo, berlutut di depan Tochu," kata si brewok sambil mendorong Sin Tiong ke depan. Akan tapi Sin Tiong dengan tenang berdiri di depan Tochu itu dan memandang penuh perhatian. Orang ini sudah tua, sedikitnya tentu ada 60 tahunan usianya. Kepalanya besar sekali, tubuhnya kurus kecil sehingga kelihatan lucu seperti seekor singa jantan yang duduk di kursi. Sepasang matanya bersinar-sinar, mulutnya menyeringai. Sebetulnya wajahnya tampan, akan tapi karena sikapnya yang ganas itu membuat wajahnya kelihatan menyeramkan dan menakutkan. Pakaiannya tidak seperti pakaian sebagian besar penghuni Pulau Neraka yang butut, melainkan pakaian dari kain yang baru dan bersih. Kursinya terbuat dari tulang-tulang berukir, dan di kedua lengan kursinya dihiasi dengan rangka ular dengan moncongnya terganggal lebar memperlihatkan gigi yang runcing melengkung. Di sebelah kanan ketua Pulau Neraka ini duduk seorang anak perempuan yang tadinya hampir membuat Sin Tiong salah kira. Anak itu usianya sebaya dengan Swat Hong, seorang anak perempuan yang cantik dan tersenyum-senyum. Sikapnya kelihatan gembira. Mungkin karena sebaya, maka kelihatannya mirip dengan Swat Hong. Hampir saja Sin Tiong tadi memanggilnya ketika mula-mula masuk ke ruangan teman budiman. Ketika melihat betapa pemuda tawanan itu memandangnya dengan penuh perhatian, anak perempuan itu pun tersenyum-senyum. Melihat Sin Tiong tidak mau berlutut di depannya, kakek itu memandang tajam. Kemudian berkata perlahan dengan suara rendah, "Kau tidak mau berlutut, Hendak kulihat kalau kedua lututmu patah. Kau berlutut atau tidak, Selesai berkata demikian, tiba-tiba kakek itu menyambar sebatang toya dari tangan seorang penjaga. Ia menekuk toya itu sehingga patah tengahnya, dan sekali dia menggerakkan tangan, sepasang potong toya itu menyambar ke arah kedua kaki Sin Tiong. "Ya!" Pemuda itu terkejut akan tapi tetap bersikap tenang. Dia maklum bahwa tentu ketua Pulau Neraka itu bermaksud menggunakan lemparan tongkat untuk membuat sambungan lututnya terlepas. Maka dia cepat menggerakkan kedua kakinya. Meloncat ke atas, kemudian setelah melihat kedua toya berkelebat ke bawah kaki, dia menggunakan kedua kakinya menginjak. Sepasang tongkat pendek itu menancap di atas lantai, dan pemuda itu berdiri di atas kedua ujung tongkat dengan tubuh tegak dan bersikap seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. "Waduh, dia hebat sekali, Kang Kong." Anak perempuan yang tadi tersenyum-senyum itu bersorak penuh kekaguman. Padahal anak buah Pulau Neraka memandang marah karena menganggap bahwa pemuda itu mengejek ketua mereka. "Hebat apa? Permainan kanak-kanak seperti itu hebat." Kakek berkepala besar itu mendengus marah. "Kakek juga bisa. Ajarkan aku kalau begitu." Anak perempuan itu berkata dengan sikap dan suara manja. "Diamlah kau," kakek itu membentak. Sejak tadi matanya tidak pernah berpindah dari Sin Tiong. Dibentak seperti itu, anak perempuan itu cemberut dan mukanya merah menahan tangis. Sin Tiong merasa kasihan, lalu meloncat turun dan berkata menghibur, "Adik yang manis, jangan berduka. Biarlah kalau ada kesempatan aku akan mengajarkannya kepadamu." Anak perempuan itu memandang Sin Tiong dengan mata terbelalak. Kemudian lenyaplah kemuraman wajahnya yang manja menjadi berseri-seri kembali. "Orang muda yang bersikap dan bermulut lancang. Siapakah engkau yang mengandalkan sedikit kepandaian untuk mengacau Pulau Neraka?" Kakek itu membentak, menahan kemarahannya karena dia merasa direndahkan sekali ketika serangan sepasang tongkatnya tadi gagal dan dihadapi oleh pemuda itu secara luar biasa. Sin Tiong cepat memberi hormat dengan mencura dalam-dalam. Kemudian dia berkata dengan suara tenang, "Harap Tochi suka memaafkan kedatanganku ke Pulau Neraka ini. Seperti telah kukatakan kepada semua penghuni Pulau Neraka, kedatanganku sama sekali tidak mengandung niat buruk atau hendak bermusuhan. Aku bernama Hua Sin Tiong dan..." "Oh, dia murid Han Tiong," tiba-tiba si brewok berkata lantang.
Ucapan ini disambut dengan suara berisik dari semua orang yang berada di situ karena mereka sudah menjadi marah sekali. Semua orang yang berada di situ adalah orang-orang buangan dari Pulau Es semenjak raja pertama, sehingga sudah tinggal di situ selama 3 keturunan. Ada orang buangan baru, dan ada pula yang merupakan turunan dari orang-orang buangan lama. Akan tetapi kesemuanya mempunyai rasa benci dan dendam pada satu nama, yaitu Pulau Es. Maka begitu mendengar pemuda tampan dan tenang ini adalah murid Han Tiong, raja terakhir dari Pulau Es, dapat dibayangkan kemarahan hati mereka. Pandang mata mereka yang liar seolah-olah mencabik-cabik dan membunuh pemuda yang dianggapnya sebagai musuh besar itu. Andai kata mereka tidak takut kepada ketua mereka, tentu mereka telah menyerbu untuk melaksanakan niat yang terbayang dalam pandang mata mereka itu. Akan tapi dia selalu menentang Han Tiong, menentang pembuangan ke pulau neraka. Terdengar suara beberapa orang membela, tiada lain yaitu suara Bo Tang Kui, Lu Kia, Tia Qin Hua, dan beberapa orang buangan baru yang lain. Bunuh saja dia! Seret bunuh Han Tiong! Jadikan dia mangsa ular! Kakek berkepala besar itu mengangkat kedua lengannya ke atas dan membentak. Diam! Sin Leong kembali terkejut. Ketika mengeluarkan suara bentakan tadi, ketua pulau neraka agak telah mengerahkan kikangnya, sehingga dia sendiri yang berdiri di depan kaki itu merasa betapa kedua kakinya bergetar. Mengertilah dia bahwa ketua pulau neraka ini benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dan tahulah dia bahwa dia telah memasuki sarang naga dan berada dalam keadaan terancam. Namun Sin Leong tidak merasa takut sedikit pun juga, karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan terhadap mereka. Maka kembali dia menjura kepada ketua pulau neraka sambil berkata, Tocu, sekali lagi gue jelaskan bahwa kedatangan ini sama sekali tidak mengandung niat buruk. Kalau tidak ada keperluan mendesak, pasti aku tidak akan berani menginjakkan kaki ke pulau ini. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Han Suathong, Putri Suhu. Sin Leong menghentikan kata-katanya karena teringat bahwa dia telah kelepasan bicara. Akan tetapi karena sudah terlanjur, maka tak mungkin kata-kata itu ditariknya kembali. Coba tebak teman Buliman, kesalahan di manakah? Sin Leong bicara. Oh iya. Putra Han Tiong. Ketua pulau neraka berseru keras sekali sambil mengagetkan semua orang. Kau mencari Putri Han Tiong di sini? Sin Leong berkata, benar Tocu. Benar sekali. Karena aku menduga bahwa dia berada di sini, maka aku menyusul ke sini. Weh, tangkap Putri Han Tiong. Bunuh dia. Gantung putrinya. Kini Sin Leong mengangkat kedua lengannya dan sambil mengerahkan kincangnya dia berseru. Harap Cui diam. Dan diamlah semua orang. Di antara mereka yang memiliki kepandaian tinggi termasuk ketua pulau neraka. Kagum sekali karena orang muda yang belum dewasa sebenarnya ternyata memiliki kekuatan kikang yang amat hebat. Harap Tocu tidak salah sangka. Putri Han Tiong itu juga menjadi orang buangan. Ucapan Sin Leong ini tentu saja mengejutkan mereka dan mengherankan hati semua orang, sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan kata-kata, melainkan hanya memandang kepada Sin Leong dengan mata yang terbelalak. Oh bohong, kakek berkepala besar itu menghardik. Mana mungkin Han Tiong membuang putrinya sendiri ke pulau neraka. Agaknya Tocu telah mengerti akan kerasnya peraturan hukum di Pulau Es. Sebetulnya yang dianggap melanggar hukum adalah istri Suhu sendiri, istri tua. Yang aku yakin hanyalah karena fitnah belaka. Suhu telah menjatuhkan hukuman kepada Subo dan Sumoy, lalu mewakili ibunya untuk membuang diri ke pulau neraka. Maka aku menyusul ke sini untuk mengajaknya pulang ke Pulau Es. Tiba-tiba ketua pulau neraka tertawa bergelak.
tertawa penuh kegembiraan sampai kedua matanya mengeluarkan air mata. Betapa lucunya. Rasakan kau sekarang, Han Tiong, Raja Keparat. Rasakan kau betapa perihnya orang tertimpa kesengsaraan karena keluarga berantakan. Semua orang yang melihat dan mendengar kata-kata ketua Pulau Neraka ini kontan tertawa-tawa, semuanya menertawakan Raja Pulau Es. Biarpun mereka belum sempat membalas dendam kepada Raja Pulau Es, mendengar nasib buruk raja itu sudah merupakan hiburan besar yang amat menyenangkan hati mereka. Hanya anak perempuan itu saja yang tidak ikut tertawa karena dia agaknya tidak mengerti apa-apa. Dan pada saat itu dia hanya saling pandang dengan Sin Leong yang juga terheran-heran. Wah Sin Leong, betapa baiknya ceritamu. Akan tapi aku masih belum percaya kalau tidak melihat sendiri Putri Han Tiong datang ke pulau ini. Kita tunggu dan lihat saja. Setelah aku melihat Putri Han Tiong berada di pulau ini, barulah kita akan bicara lagi. Tangkap dia dan masukkan dalam kamar tahanan sambil menanti munculnya Putri Han Tiong. Si brewok dan beberapa orang yang agaknya menjadi pembantu utama ketua Pulau Neraka sudah melangkah menghampiri Sin Leong dengan sikap mengancam. Pemuda ini maklum. Dia maklum sekali bahwa tidak ada jalan lain kecuali menyerah sambil menanti munculnya sumoinya. Karena sebelum dia bertemu dengan sumoinya, melawan hanya akan menimbulkan permusuhan yang tidak ada artinya sama sekali bagi dia. Maka Sin Leong mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Aku tidak akan melawan, kecuali kalau kalian menggunakan kekerasan. Aku menyerah dan mau menanti di kamar tahanan sampai sumoiku muncul." Melihat sikap tenang dan ucapan berwibawa ini, belasan orang yang mengurung Sin Leong dengan sikap mengancam tadi kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi Sin Leong kemudian melangkah ke depan dan berkata, "Marilah bawa aku ke kamar tahanan. Jangan ganggu dia. Biar dia mengasuh di kamar tahanan dan layani baik-baik sampai Putri Han Tiong muncul. Kalau dia membohong, baru kita akan berpesta membunuhnya." Ketua Pulau Neraka berkata sambil terkekeh-kekeh. Hati Ketua Pulau Neraka senang sekali mendengar betapa Han Tiong sampai membuang istrinya sendiri ke Pulau Neraka. Kemudian putrinya malah membuang diri ke Pulau Neraka. Biarpun dia belum percaya benar akan cerita ini sebelum dia menyaksikan buktinya, namun berita itu saja sudah mendatangkan rasa senang di dalam hatinya. Dengan sikap gagah dan tenang sekali Sin Leong digiring ke dalam kamar tahanan diikuti pandang mata penuh khawatir dari anak perempuan tadi. Setelah rombongan itu lenyap, anak perempuan itu mencela Ketua Pulau Neraka. Kongkong, kenapa dia ditahan kakek? Dia luar biasa berani dan pandai sekali, kek. Terus, dia orang Pulau Es. Dia murid Han Tiong. Karena itu dia adalah musuh kita, mengerti? Anak perempuan itu cemberut lalu meninggalkan kakek itu sambil bersungut-sungut sedangkan kakeknya tertawa bergelak dengan hati senang. Dia lalu memberi isyarat memanggil seorang kepercayaannya, kemudian berbisik-bisik sambil tersenyum-senyum. Pembantunya juga tertawa, mengangguk-angguk lalu pergi. Kakek ini ketua Pulau Neraka yang memiliki kepandaian tinggi. Sama sekali tidak curiga kepada cucunya sendiri. Ia tidak tahu bahwa cucunya itu tadi menyelinap dan mendengarkan perintah yang dia berikan kepada orang kepercayaannya, teman budiman. Sin Leong adalah seorang pemuda yang tidak pernah mempunyai prasangka buruk atau suudzon terhadap orang lain. Dia belum banyak mengenal kepalsuan watak manusia, maka biarpun terhadap orang-orang Pulau Neraka, dia tetap menaruh kepercayaan. Sebab itu dia pun percaya penuh terhadap kata-kata ketua Pulau Neraka, dan dengan sikap sukarela dia menyerahkan diri. Dia tidak melawan ketika digiring masuk ke kamar tahanan. Setelah berada di kamar tahanan bawah tanah yang sempit itu dengan jendela dari besi, dan ruji baja yang kuat memenuhi jendela sebagai jalan hawa, dia segera duduk bersila. Dia tak menaruh khawatir akan keadaan dirinya, akan tapi dia merasa gelisah mengenai sumoinya. Kenapa dia belum tiba di Pulau Neraka? Dia percaya bahwa ketua Pulau Neraka tidak membohonginya.
Kalau benar bahwa Swat Hong telah berada di kolong neraka, tentu tidak seperti ini sikap mereka terhadap dirinya. Kalau begini, jelas bahwa semuanya belum tiba di kolong neraka, padahal telah berangkat lebih dahulu. Kemudian kemanakah perginya semuanya itu? Ada yang tahu, teman Budiman? Kemana ya? Teman Budiman, tengah malam telah lewat dan keadaan sunyi sekali dalam kamar tahanan itu. Tidak ada penjaga di luar ataupun di dekat jendela. Akan tetapi dia tahu bahwa di pintu masuk lorong tahanan itu terdapat beberapa orang penjaga yang selalu siap dengan senjata di tangannya. Tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang marah-marah di sebelah luar dan suara para penjaga ketakutan. "Kalian berani melarangku masuk?" Ya? Terdengar suara wanita itu. "Nona, tahanan ini adalah orang penting dan..." Kok anggap aku bukan orang penting? Kok kira aku mau apa? Aku mau mengejek dan memakinya, dia adalah musuh besarku. Apakah kau berani melarangku? Coba kau melarang aku, dan aku akan mengatakan kepada Kongkong bahwa kalian berani kurang ajar kepadaku hendak menggodaku. Aku mau melihat apakah kepala kalian masih akan menempel di leher. Tidak Nona, bukan begitu. Maafkan Nona. Silahkan masuk Nona, silahkan. Awas, kalau ada yang mengikuti aku dan mengintaiku, berarti dia mau kurang ajar dan akan kuberitahukan kepada kakek. Sin Leong sudah menduga siapa wanita yang bicara di luar dan ribut-ribut dengan para penjaga itu. Akan tapi begitu darah itu muncul di bawah sinar lampu di luar ruji jendelanya, hampir saja dia berteriak memanggil, karena mengira bahwa itu adalah Swat Hong yang muncul itu. Di bawah sinar lampu yang tidak begitu terang, memang gadis cucu ketua Pulau Neraka itu hampir sama dengan Swat Hong semuanya. Setelah melihat dengan jelas bahwa yang datang adalah cucu ketua Pulau Neraka, dan mengingat akan kata-kata gadis ini di luar tadi bahwa kedatangannya dengan niat mengejek dan memakinya, Sin Leong tetap duduk bersila dan bahkan memejamkan matanya, pura-pura tidur. Sin Leong tidak menjawab. Bergerak sedikit pun dia tidak. Perlu apa melayani seorang bocah yang hanya datang hendak mengejek dan memakinya? Demikian pikirnya. Sungguh pun hatinya merasa tidak enak juga harus mendiamkan saja orang yang susah payah datang sampai ribut mulut dengan para penjaga. Tentu akan kecewa hatinya, pikir Sin Leong. Dan diam-diam dia mengintai dari balik bulu matanya yang direnggangkan sedikit. Kau tidak tidur. Bulu matamu bergerak-gerak. Jangan kau tipu aku ya. Anak perempuan itu berkata lagi dengan suara bisik-bisik dan meruncingkan bibirnya di antara ruji-ruji jendela. Sin Leong menarik napas panjang dan membuka matanya. Kau boleh mengejek dan memaki sukamu. Kemudian pergilah kau agar aku dapat mengasuh benar-benar, katanya. Gadis itu menahan ketawanya menutupi mulutnya yang kecil. Kiranya engkau sama bodohnya dengan para penjaga itu. Percaya saja apa yang kukatakan di luar tadi. Sin Leong bangkit berdiri dan menghampiri jendela kamar tahanan. Mereka saling berhadapan dan saling pandang melalui ruji-ruji jendela. Apa yang kau maksudkan, Nona? Mulut yang tersenyum itu kini cemberut dan terdengar suaranya yang manja. Kau tadi menyebutku adik yang manis. Mengapa sekarang menjadi Nona? Kau benar pandai mengecewakan hati orang. Mau tidak mau Sin Leong tersenyum. Bocah ini manja dan lincah. Mengingatkan dia kepada Han Swat Hong. Banyak persamaan antara kedua orang perempuan itu. Baiklah adik manis. Sebenarnya mau apa kau datang ke sini kalau bukan untuk mengejek dan memaki aku yang dianggap musuh oleh kakekmu? Aku datang untuk bercakap-cakap. Waktu dan tempatnya tidak tepat untuk bercakap-cakap. Aku adalah seorang tahanan dan kau adalah cucu tocu di sini. Tempat ini pun kamar tahanan yang kotor dan sempit, sedangkan sekarang sudah lewat tengah malam. Harap engkau kembali ke kamarmu dan tidur yang nyenyak, jangan-jangan kau akan dimarahi kongkongmu. Aku tidak takut. Aku sengaja datang ke sini untuk bercakap-cakap denganmu. Siapa berani melarangku? Sikapnya menjadi galak, matanya bersinar-sinar.
Sin Leong menarik napas panjang. Sejak lama dia memperoleh kenyataan betapa ganjilnya watak wanita. Dia melihat watak-watak yang aneh dan suka dimengerti yang dilihatnya pada diri Sin Gyeonhwa yang menyeleweng dari suaminya, berselingkuh dengan Lu Qian. Pada diri Lu Kuebe, ibu Swat Hong, yang tadinya periang, lalu berubah pemurung dan berhati begitu sabar, dan mengalah terhadap suaminya yang menyakitkan hatinya. Pada diri Wat Lin, yang juga amat berubah setelah menjadi istri raja. Pada diri Swat Hong, yang telah nekat membuang diri ke pulau neraka, dan kini dia berhadapan dengan seorang gadis yang juga berwatak aneh sekali. Baiklah, jangan marah karena tidak ada yang melarangmu datang ke sini. Kalau kau ingin bercakap-cakap, nah, bercakap-cakaplah dan aku akan mendengarkan. Gadis itu melongo. Bercakap apa? Diam-diam Sin Leong merasa geli. Benar-benar seorang gadis yang masih seperti kanak-kanak dan mungkin semua sikapnya tadi ketika bergembira dan ketika marah tidaklah setulus hatinya. Maka demikian mudah berubah. Ya, bercakap apa saja sesukamu. Semisalnya siapa namamu, siapa pula nama kongkongmu, dan keadaan di pulau ini, dan lain-lain. Wajah itu berseri kembali. Gembira setelah ingat bahwa sesungguhnya banyak sekali bahan untuk mereka bicarakan. Namaku Xuan Chu, Xuan Chu. Namamu indah. Sin Leong memuji untuk menyenangkan hati si nona kecil. Dan memang hati Xuan Chu senang sekali mendengar pujian ini. Benarkah? Benarkah namaku indah? Dengan penuh gairah dia lalu menceritakan riwayatnya yang secara singkat. Insan Budiman, Anda masih bersama kami, saya Kang Asep Dewan, didampingi Deswani Chandra Maulana dari Cahaya Ilmu. Mari kita lanjutkan. Ketua atau majikan pulau neraka itu bernama Au Kong Ek. Bukanlah seorang buangan dari Pulau Es, melainkan keturunan orang buangan yang semenjak ratusan tahun menjadi ketua di situ karena memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kakek dari Au Kong Ek, seorang buangan dari Pulau Es yang berilmu tinggi, adalah seorang pertama yang menjadi ketua di Pulau Neraka. Kemudian menurunkan kedudukan ini kepada anaknya sampai kepada Au Kong Ek. Au Kong Ek sendiri mengambil seorang buangan dari Pulau Es. Seorang bekas pelayan permaisuri Raja Pulau Es yang dijatuhi hukuman buang karena difitnah akibat dia tidak mau melayani seorang pangeran yang tergila-gila kepadanya menjadi istrinya, dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Au Sian Kok. Akan tetapi istrinya meninggal dunia ketika Au Sian Kok menikah dengan seorang gadis Pulau Neraka dan ketua Pulau Neraka ini tinggal menduda. Dia mencurahkan pengharapannya kepada putra tunggalnya yang mewarisi semua ilmunya, dan kelak diharapkan akan menggantikan kedudukannya kalau dia sudah mengundurkan diri. Namun nasib buruk menimpa keluarga Ou. Ketika istri Ou Sian Kok melahirkan seorang anak yaitu Xuan Chu, ibu muda itu meninggal dunia. Ou Sian Kok demikian berluka, sehingga ingatannya terganggu menjadi gila dan melarikan diri dari pulau neraka. Tak seorang pun tahu kemana perginya orang gila itu. Demikian riwayatku yang tidak mengkirakan. Xuan Chu mengakhiri ceritanya. Sejak kecil aku tidak pernah melihat wajah ibu dan ayahku. Ayah sampai sekarang tidak pulang dan tidak ada tahu di mana dia berada. Aku dipelihara dan dididik oleh Kongkong, kakek, yang mengharapkan kelak aku menggantikan kedudukan ketua di sini. Tapi aku tidak sudi. Mengapa tidak sudi, Xuan Chu? Siapa sudi mengurusi orang-orang gila itu? Mereka semua gila dan jahat. Karena itu aku suka kepadamu, Sin Leong. Engkau lain daripada mereka. Engkau berani dan baik. Maka aku datang untuk menolongmu. Ketahuilah, sebentar lagi kalau kau dikira sudah tidur, engkau akan dibunuh. Sin Leong terkejut, akan tetapi tetap bersikap tenang. Oh, benarkah? Mengapa aku dibunuh? Bukankah Kongkongmu berjanji bahwa kita akan menunggu sampai Sumoiku tiba di Pulau Neraka? Ya, kau percaya kepada Kongkong? Dia hanya membohong. Mengapa begitu? Sebagai seorang ketua tidak sepatutnya kalau dia menipu. Membohong dan menipu merupakan perbuatan yang menguntungkan dan bahkan dianggap baik dan layak di sini. Itu adalah tanda dari kecerdikan seorang, katanya. Pantas kau tadi pun membohongi penjaga, ya? Sin Leong mencela. Memang, kalau tidak membohong, mana bisa aku masuk dengan mudah dan kau tentu akan celaka kalau aku tidak membohong. Alasan yang dicari-cari dan ngawur.
Jadi mereka hendak membunuhku ya? Enak saja. Apa dikira aku begitu mudah dibunuh? Demikian teman budiman. Kau tidak tahu kecedikan Kongkong, Sindiong. Kalau mereka gunakan kekerasan agaknya kau akan melawan. Dan aku sudah melihat kau tadi begitu lihai. Akan tapi mereka akan mengerahkan binatang-binatang berbisa untuk meroyokmu dan membunuhmu di kamar sempit ini. Kalau segala macam ular, kalajengking, kelabang, lebah, dan lain binatang berbisa itu datang memenuhi tempat ini dan mengeroyokmu, apa yang akan dapat kau lakukan untuk menyelamatkan dirimu? Aku akan berusaha membela diri. Kalau aku gagal, aku akan mati dan habis perkara. Tidak ada hal yang menggelisahkan hatiku. Kau sombong. Kau tidak mau minta tolong kepadaku. Andai kata aku minta tolong juga, kalau kau tidak mau menolong, apa artinya? Tanpa aku minta sekalipun, kalau kau mau menolong, bagaimana caranya? Ya sudahlah, kau hanya akan menyusahkan dirimu sendiri saja, Suan Chu. Namun walaupun begitu, terima kasih banyak atas kedatanganmu dan kebaikan hatimu. Kau seorang dara yang cantik dan baik budi. Sayang kau berada di antara orang-orang liar itu. Suan Chu, pergilah. Jangan sampai kakekmu melihat engkau berada di sini. Suan Chu mengeluarkan sebuah bungkusan. Inilah yang akan menyelamatkanmu. Kau pergunakan obat bubuk ini untuk menggosok semua kulit tubuhmu yang tampak. Dan sebarkan sebagian di sekelilingmu ya. Tidak akan ada seekor pun binatang berbisa yang berani datang mendekatimu. Apalagi menggigitmu. Nah, sebetulnya kedatanganku hanya untuk menyerahkan ini. Akan tapi kita terlanjur ngobrol panjang lebar. Selamat tinggal, Sindiong. Teman budiman, Sindiong pun menerima bungkusan itu, mengulurkan tangan dari antara ruji jendela, dan memegang lengan dara itu. Nanti dulu, Suan Chu. Ada apa lagi? Gadis itu membalikan tubuh dan mereka saling berpegangan tangan. Hal ini dilakukan oleh Sindiong karena dia merasa terharu sekali atas pertolongan yang sama sekali tidak disangkanya itu. Suan Chu, tahukah engkau apa yang akan terjadi padamu kalau sampai Kongkong mau mengetahui akan perbuatanmu ini? Menolong kau. Paling-paling dia akan membunuhku. Begitu ringan kau memandang akibat itu. Suan Chu, mengapa kau melakukan ini untukku? Mengapa kau menolongku dengan mempertaruhkan nyawamu? Sudah kukatakan tadi, kau lain daripada semua orang yang kulihat di pulau ini. Aku suka kepadamu. Dan aku tidak ingin mendengar apalagi melihat engkau mati. Sudahlah. Hati-hati menjaga dirimu, Sindiong. Gadis itu meloncat lalu berlari keluar. Sindiong berdiri termenung sejenak kemudian kembali ke tengah kamar tahanan dan duduk bersila menenangkan hatinya. Andai kata tidak ada Suan Chu yang datang memberikan obat penawar dan pengusir binatang berbisa, dia pun tidak akan gentar dan belum tentu akan celaka oleh binatang-binatang itu. Sungguh pun dia sendiri belum mau membayangkan apa yang akan dilakukannya kalau serangan itu tiba. Apalagi sekarang ada obat bubuk ini. Dia teringat betapa penghuni pulau neraka dapat menjelajahi hutan yang penuh binatang berbisa dengan enaknya karena tubuh mereka sudah memakai obat penawar. Ya, obat penawar insan budiman. Agaknya inilah obat penawar itu. Dia pun membuka bungkusan itu. Dan melihat obat bubuk berwarna kuning muda yang tidak akan kentara kalau dioleskan di kulit tubuhnya. Sindiong bersila dan mengatur pernapasan. Melakukan siulian, samadhi. Lagi-lagi dia samadhi. Pendengarannya menjadi amat terang dan tajam, sehingga dia dapat menangkap suara mendesis dan suara yang dikenalnya sebagai suara lebah yang datang dari jauh, makin lama makin mendekat. Tahulah dia bahwa apa yang diceritakan oleh Suan Chu memang tidaklah bohong. Sekali ini agaknya anak itu tidak membohong, maka dia lalu membuka bungkusan, menggosok kulit tubuhnya yang tidak tertutup pakaian dengan obat itu. Mukanya sampai ke leher, tangan dan kakinya digosoknya sampai rata.
Kemudian sambil membawa bungkusan yang terisi sisa obat itu, dia pun menanti. Tak lama kemudian, suara itu menjadi makin dekat dan tiba-tiba saja muncullah mereka. Diam-diam Sin Leon bergidik juga. Tentu dia akan melompat kalau saja dia tidak mempunyai obat penolak itu. Dari bawah pintu, puluhan ekor ular kecil dan kelabang besar, kalajengking yang besarnya sebesar ibu jari merayap dengan cepat memasuki kamar. Berlomba dengan lebah-lebah putih yang berterbangan masuk melalui jendela. Sin Leong cepat menyebarkan bubuk obat ke sekeliling di atas lantai dan menaburkan sebagian ke atas ke arah lebah-lebah yang berterbangan. Dia tersenyum kagum melihat akibatnya. Semua binatang berbisa itu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tiba-tiba serentak membalik, saling terjang dan saling timpa. Lari cerai-berai meninggalkan kamar. Lebah-lebah putih juga terbang dengan kacau menabrak dinding, dan banyak yang jatuh mati. Yang sempat terbang keluar jendela saling tabrak seperti mabok, dan sebentar saja suara binatang-binatang itu sudah menjauh. Akan tetapi mendadak Sin Leong meloncat berdiri. Hup! Ketika dia mendengar suara lain yang membuatnya jantungnya berdebar, yaitu suara seorang wanita memaki-maki. Iblis! Kalian semua iblis! Manusia-manusia gila! Kalau dia dapat membasmi kalian, jangan sebut aku Huat Xuan Hong. Sin Leong meloncat ke arah jendela. Kedua tangannya bergerak dan terdengar suara keras ketika ruji-ruji jendela jebol semua. Ya! Dia meloncat dan keluar dari kamarnya. Ya! Dan terus berlari keluar melalui lorong. Setibanya di luar, tampak olehnya Swat Hong berdiri tegak, dengan kedua tangan bertolak pinggang. Dua orang anggota Pulau Neraka roboh dan mengaduh-ngaduh di bawah, sedangkan belasan orang lainnya mengurung gadis itu. Sin Leong menggiring-giringkan kepala. Semuanya memang galak dan pemberani. Bukan main gagahnya. Dikurung oleh orang-orang Pulau Neraka itu masih enak-enak saja, bahkan tidak mencabut pedangnya, padahal semua yang mengurungnya memegang senjata. Alhamdulillah demikian, teman-teman. Jilid yang kelima, serial Buke Xiansu, karya Gu Binghe telah selesai kami kisahkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan besar manfaatnya. Terima kasih atas atensi teman-teman. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.